Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apala dari Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan aplikasi e-commerce sebagai jembatan perancang dan konsumen pada T-shirt desain. Nah, pendahuluannya di sini ada website e-commerce di Indonesia sudah banyak digunakan, sekitar 40% pengguna internet yang melakukan belanja online. Masyarakat semakin mudah memilih, membeli, dan membayar semua proses transaksi melalui website. Seperti website e-commerce, Lazada, Eleven, Blibli menyediakan sistem penjualan produk yang mempertemukan penjual dan konsumen. T-shirt desain mempunyai keunikan karena produk yang dijual hanya kaos desain dan penjual sekaligus perancangan akan menjual kaos desain atau motif gambar yang dibuat sendiri. Nah, yang di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana sih merancang sistem berbasis website untuk perancangan atau penjualan untuk membuat kaos desain sendiri, menyimpannya dan menjual ke konsumen. Yang kedua, bagaimana merancang website untuk memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembeli produk kaos desain secara online. Tujuan pembahasannya di sini ada merancang sebuah website untuk membuat kaos desain sendiri, menyimpan dan menjual ke konsumen pada website terdesain. Yang kedua, merancang sebuah website untuk mempermudah konsumen dapat melakukan transaksi pembelian produk kaos desain pada terdesain. Tinjauan pustakanya di sini ada e-commerce. Pengertian e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk ataupun barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Nah, di sini yang keduanya ada e-commerce Teespring. Teespring adalah website e-commerce untuk membuat menjual produk kaos, topi, dan gelas desain. Website tersebut menghubungkan penjualan dengan pembelian yang akan memesan produk desain kaos. Berikut kelebihan dari Teespring. Kelebihan dari Teespring itu di sini ada 5. Yang pertama, perancangan penjualan dapat melakukan desain dengan keinginan sendiri secara langsung loh di website tersebut. Nah, yang keduanya, navigasi menggunakan website yang mudah. Yang ketiganya, memiliki batas waktu pada produk yang bisa dipesan atau dibeli. Yang keempat, adanya kode promosi. Nah, kalian di situ bisa menggunakan kode promosi sehingga menarik pengunjung untuk membeli di toko tersebut. Nah, yang kelimanya, memiliki batas waktu untuk melakukan proses check out. Di sini ada kekurangannya. Kekurangan dari Teespring itu di sini ada 5 juga. Yang pertama, tidak memiliki ranting pada suatu produk yang sudah dibeli yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, tidak mempunyai website penanda barang yang disukai namun tidak dibeli sekarang. Yang ketiga, tampilan yang sama sebelum dan setelah login. Yang keempat, tidak mempunyai rekomendasi buat konsumen untuk memiliki produk. Dan yang kelima, desain tampil kurang menarik. Di sini ada Web Temple Software. Web Temple Software adalah salah satu tempat HTML atau commerce yang gratis dan open source yang dilakukan oleh Buster. Seperti pada gambar 7, antarmuka penggunaannya responsif sehingga tampilan akan otomatis menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan atau komputer smartphone. Di sini kalian tahu kali framework itu apa? Nah, saya jelasin di sini. Framework itu adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah para developer software dalam membuat dan mengembangkan aplikasi loh. Ada juga di sini singkatan dari AJAX. AJAX itu apa sih? AJAX adalah merupakan singkatan Advanced JavaScript dan XML. AJAX merupakan sebuah teknik untuk membuat halaman web dinamis yang memberikan respon tampilan yang cepat. Model View Control MVC dalam membuat website e-commerce desain menggunakan model MVC. Paradigma MVC, Model View Control. Nah, di sini juga ada OOP. Kalian tahu OOP apa? OOP itu apa? OOP objek orientasi programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti yang telah ada di kehidupan sehari-hari.
Nah, di sini juga ada kelas dan objek. Di sini ada diagramnya ya. Kalian bisa lihat di sini ada diagramnya. Nah, penelitian terdahulu, saya ambil contoh dari toko Omah Mode Bandung. Merupakan salah satu toko di kota Bandung yang bergerak di bidang fashion seperti baju, celana, topi, jaket, kaos, sweater, dan lainnya. Analisis dan implementasinya. Arsitektur terus desain pada gambar 15 merupakan arsitektur terus desain, yaitu perancangan penjual membuat kaos desain kepada terdesain. Terdesain akan menampilkan dan menjual kepada konsumen lain. Konsumen dapat melakukan pembelian produk kaos desain melalui terset desain. Hasil penjualan dan persediaan kaos dapat dilihat oleh perancangan atau penjual. Yang keduanya, unsur kelas diagram. Nah, di sini ada unsur kelas diagram. Pada unsur kelas diagram desain terdapat aktor, yaitu admin, perancangan atau penjual, konsumen atau pengguna, dan pengunjung. Yang ketiganya, activity diagram pembelian atau perancangan produk desain kaos. Untuk melakukan pembelian kepada terset, caranya adalah masuk desain kaos dan jumlah kaos yang dibuat minimal 50 buah per item. Terset menerima pesan desain kaos dengan jumlah tertentu dan menghitung total harganya, lalu mengonfirmasi harganya kepada perancang atau penjual. Activity diagram penjual produk desain kaos. Penjual atau perancang yang memiliki store harus mempunyai produk kaos desain sendiri. Sistem akan menampilkan produk kaos desain berdasarkan kategori dan store-store yang sudah ada. Pengunjung dapat melihat atau mencari produk yang akan dibeli. Untuk memesan kaos tersebut, pengunjung harus login dulu atau mendaftar menjadi konsumen. Nah, yang selanjutnya, Entity Relation Diagram yang disingkat ERD sebagai hubungan antar entitas pada habis data terdesain dengan menggunakan Crawford Enter dan ERD Enter utama diantaranya pengguna produk, store, shopping, care, pembayaran penjual, pembeli, inventory, pembayaran pembeli, metode pembayaran. Nah, di sini kesimpulannya. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan kuesioner kepada 40 responden mahasiswa tabel 1 adalah sebagai: yang pertama, implementasi Webster desain untuk transaksi pembuatan kaos, pemesanan, dan persediaan sudah berjalan. Dari 40 responden, 10 penyataan sangat baik, 20 baik, 10 cukup, 0 kurang. Nah, yang kedua, implementasi proses penjualan kaos sudah berjalan. Dari 40 responden, 5 menyatakan sangat baik, 15 baik, 10 cukup, 0 kurang. Jadi saran pengembangan sistem ini adalah, saran pengembangannya menampakkan metode penyebaran yang variatif, namun tetap memperhatikan komisi pihak payment gateway yang tidak memberatakan konsumen maupun pihak trusting desain, menambahkan layanan pengiriman barang di Indonesia dengan harga yang kompetitif. Nah, maka dari itu udah saya jelaskan semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangannya dari saya untuk masalah penjelasannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.